Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah, kita sama-sama memperbanyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai doa dan sebagai rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, nikmat-nikmat yang membuat kita bisa hidup, nikmat-nikmat yang membuat kita bisa untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesempurna mungkin nikmat itu agar kita bisa mencapai suatu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepada saya. Mengabdi itu artinya beribadah. Beribadah artinya tunduk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena syukur itu adalah perintah Allah. Perintah Allah mensyukuri nikmat-nikmat. Jadi kita bersyukur termasuk ibadah. Kita bersyukur termasuk puncak ibadah. Saya buka ini bahwa kita bersyukur kepada Allah itu adalah puncak ibadah. Orang yang bersyukur itu sangat ditakuti oleh iblis. Iblis itu tujuan intinya menggoda manusia sejak dia dikeluarkan dari surga. Tujuan intinya adalah terakhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau pasti tidak akan menemukan manusia itu banyak yang bersyukur. Nah, ini godaan setan. Kemudian kita berselawat, memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di antara rasa syukur kita. Allah telah mengutus nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, seluruh makhluk, jadi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang ada tiga tipe manusia pewaris Al-Quran. Jadi tiga tipe ini diingatkan oleh Allah kepada kita dalam surah Fatir. Surah Fatir yang ke-35 kalau tidak salah. Surah Fatir
Surah Fatir dari ayat 29 sampai 35. Di sini akan kita lihat nanti pembahasan tentang topik ataupun judul kita, 3 tipe manusia pewaris Al-Quran. Ini perlu juga kita syukuri bahwa kita sudah dimasukkan kepada kartu keluarga pewaris Al-Quran. Ini luar biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walau bagaimana yang 3 tipe ini nanti, tapi ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan saya akan masuk ke dalam 3 tipe ini. Saya mau pilih tipe yang paling bagus. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur Innal ladzina, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, ini makhluk berakal ini, orang-orang yatluna kitaballah, orang-orang yang membacakan kitab Allah, kitab Allah. Di sini kitab Allah itu sudah diawali di dalam surah Al-Baqarah, awalnya dzalikal kitabu. Kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi semua kitabullah yang di dalam Al-Quran itu termasuk ada di dalam Al-Quran, termasuk adalah Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membaca. Ini ada 2 bahasa di dalam Al-Quran membaca. Ada iqra, yaqra'una, ada yatluna. Ada juga yang khusus untuk Al-Quran, yurattiluna, tartil. Jadi 3 bahasa yang mengatakan membaca dalam konteks yang berbeda. Secara umum membaca itu adalah iqra, secara umum. Tapi kalau tilawah itu boleh yang lain, tapi kalau kepada kitabullah di dalam istilah Al-Quran itu adalah tilawah, yatluna kitabullah, yang mereka membaca kitabullah. Iqra sekedar membaca secara umum, tapi kalau tilawah itu ada beda, lebih di atasnya lagi. Tilawah membaca dan memperhatikan. Tilawah membaca, memperhatikan, mentadabburi, mencamkan Al-Quran. Ini dia yang dimaksud yatluna kitaballah. Wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat. Jadi ada yang menafsirkan bahwa mendirikan salat bukan hanya salat yang fardu. Mereka setiap salat mereka selalu didirikan, selalu dipelihara tomak ninahnya, kekhusyuannya,
hatinya menghadap siapa, dia selalu sadar dalam sholatnya, baik fardu baik sunnah, bahwa dia sedang dilihat oleh Allah dan dia menghadap kepada Allah. Jadi tidak main-main dalam sholatnya, termasuk bacaannya. Usahakan bacaan sholat kita itu, terutama Al-Fatihah, sesempurna mungkin supaya sholat kita diterima oleh Allah. Sholat yang banyak itu akan diterima oleh Allah. Kalau seseorang berusaha begitu mendirikan sholat, memelihara sholat, itu Allah akan mempermudah buatnya untuk membaca Al-Quran. Kalau kau yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran. Kitabullah ini sudah dimudahkan oleh Allah. Karena Allah yang menurunkan. Sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Nabi Muhammad diutus, Kitabullah ini sudah ada. Jadi jangan dikira Kitabullah ini ada setelah Nabi Muhammad diutus, setelah Nabi Muhammad jadi Nabi atau Rasul. Tidak. Kitabullah ini sudah ada, sudah dicatat, sudah Kitabullah di sisi Allah. Jadi kalau kita membaca Kitabullah, membaca Al-Quran dengan tadabbur dengan ini, kita akan dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran ini kami mudahkan untuk jadi zikir, jadi bacaan, jadi peringatan. Fahal min muddakir. Adakah yang mau ingin untuk mendapatkan yang demikian? Kitabullah Al-Quran ini adalah, kalau dilihat sekarang kenyataan di dunia ini adalah Kitabullah yang paling banyak dibaca oleh manusia di seluruh bumi. Boleh dilihat statistik mau apa. Kitabullah Al-Quran ini adalah yang paling banyak. Ini kemudahan dari Allah namanya. Dalam rangka apa? Mengekalkan Kitabullah Al-Quran ini. Nazzalna dzikra nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Kitabullah Al-Quran yang paling banyak dihafal oleh manusia, baik Arab, tidak Arab, atau orang lain. Paling banyak dihafal oleh. Satu-satunya Kitabullah Al-Quran ini yang dihafal oleh manusia per huruf 30 juz. Tidak ada Kitabullah yang lain, tidak ada Injil, tidak ada Taurat, tidak ada sama sekali. Dan kalau dilihat, mustahil orang menghafal Injil, mustahil orang menghafal Taurat. Kenapa? Karena Tauratnya berbeda-beda, Injilnya berbeda-beda. Di Amerika lain Injilnya, di kampung saya lain Injilnya, di sini lain Injilnya, di Arab lain Injilnya. Jadi berbeda-beda, makanya tidak akan bisa dihafal. Saya pernah lihat video Ahmad Didat, dia ke Amerika menantang semua pastor, uskup, semua ditantang. Coba maju. Satu pun di antara uskup, pastor, semuanya datang. Kalau ada yang menghafal Injil kalian atau Taurat kalian, saya masuk agama kalian. Gak ada yang berani. Dan memang tidak hafal. Coba lihat Al-Quran. Anak kecil menghafal Al-Quran, dia tidak tahu bahasa Arab, tapi Allah memudahkan dia. Ini disyukuri, kita syukur Allah memudahkan ini. Orang-orang yang membaca Al-Quran, makanya kalau sebelum membaca Al-Quran, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kau ingin membaca Al-Quran, fasta'idz. Ini perintah ini. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim minimal. Ada juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ada juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi.
Ada 3 yang umum, auzubillah, yang ada dalam hadis-hadis sahih. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ini berbeda bacaan ini. Al-Qur'an itu beda dengan bacaan yang lain. Beda banget. Karena Al-Qur'an ini Allah memudahkannya dan Allah membuat suatu stimulasi supaya kita itu banyak baca Al-Quran. Setiap huruf 10 kebaikan. Tidak ada kitab yang lain, apapun yang lain tidak ada seperti Al-Quran. Itu Allah mensugesti kita untuk banyak membaca Al-Quran supaya mudah. Orang yang banyak, yang mahir membaca Al-Quran, karena banyak membaca, lancar. Dia itu seperti malaikat. Ma'as safaratil bararah. Orang yang lancar, al-mahir bil Quran, lancar bacanya, lancar tadabburnya. Pokoknya senang sekali bacanya. Senang dia bacanya, baik di dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Ma'as-safarah al-kiram bararah. Orang yang sulit membaca Al-Quran, jangan kecil hati. Allah ngasih 2 pahala sulitnya dan pahala baca Al-Quran. Setiap huruf ini kita baca inna, ini sudah 2 huruf ini. Inna dibaca tapi dengan niat baca Al-Quran. Ini 2 huruf. Sudah 20 hasanah di sini. Coba kitab mana yang bisa begini? Dan Rabb Tuhan Allah yang mana yang bisa memberikan ganjaran seperti ganjaran kepada orang yang membaca Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sebelum ayat ini ayat 28 itu di sini dikatakan sebelumnya, cuma tidak termasuk tafsiran kita pada subuh ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling pantas takut kepada Allah, yang paling pantas untuk merasa ingin bertemu dengan Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu tapi yang diamalkan. Apa amalannya? Yang pertama setelah ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang baca terus, silakan baca terus. Ini kitab Allah ini di dunia jadi cahaya, di kubur jadi cahaya, di akhirat apalagi jadi syafaat. Ini luar biasa. Kalau menurut saya tidak ada yang sedahsyat Al-Quran. Makanya zikir yang paling baik adalah Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan yang akan menghapuskan 10 kejelekan. Kan dalam hadisnya, hadis sahihnya, la aqulu alif lam mim harf la. Alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif lam mim kita baca di awal Al-Baqarah atau di awal-awal yang lain. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. 30 kebaikan yang akan menghapus 30 kesalahan kita. Nih paling berkah ini. Paling berkah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang lebih baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran supaya dia bisa mentadabburinya, bisa membacanya secara lancar, bisa selalu Allah berbicara kepadanya. Al-Hasan Al-Basri tabi'in, masuk tabi'in yang terkenal itu. Hasan Al-Basri banyak kata-kata hikmah, banyak nasihat-nasihatnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, siapa yang mau Allah selalu berbicara dengannya, mau enggak kita ini? Baca Al-Quran. Siapa yang mau
dia berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepadanya. Banyak sholat, banyak baca Al-Quran di dalam sholat. Kan kita sudah sering mendengar ustadz-ustadz, hadis-hadis. Kalau kita sholat, kita berdialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku ini memuji aku. Coba, dari langit yang paling tinggi, dimanapun engkau sholat, baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah melihatmu dan Allah berbicara denganmu. Jadi Al-Quran ini kita baca di dalam sholat lebih baik daripada dibaca di luar sholat. Tapi bukan tidak boleh membacanya di luar sholat. Kenapa begitu? Ada dua hadis sahih. Hadis sahih yang pertama adalah, siapa di antara kalian, Rasulullah menghadap Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang merawikan hadis kepada kita, termasuk Abu Hurairah. Ahlus Suffah itu tidak punya rumah, tidak punya makan, nggak punya kerjaan. Ahlus Suffah itu pakaian pun susah didapat oleh mereka. Ahlus Suffah, termasuk mereka di situ adalah Ahlus Suffah yang paling terkenal dalam hadis-hadis. Abu Hurairah, pernah Abu Hurairah karena lapar pingsan di kumpulan sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Ada yang menghitung ada 60, 70, banyak, di depan Masjid Nabawi, di depan rumah Rasulullah. Dulu rumah Rasulullah itu di depannya dibangun suatu ruangan yang beratap pelepah korma. Kalau hujan turun kena mereka, kalau panas ya panas tembus. Disitulah mereka siang malam tahajud di situ, berdoa di situ, berzikir di situ. Mereka selalu menunggu kapan Rasulullah keluar dari hujrahnya, dari kamarnya. Keluarlah Rasulullah ketika itu. Hai Ahlus Suffah, sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau pulang ke rumahnya? Padahal ini Ahlus Suffah nggak punya rumah. Bayangkan, Rasulullah ngasih kabar gembira. Siapa di antara kalian yang mau pulang ke rumahnya dan dia mendapatkan di rumahnya tiga ekor onta yang gemuk. Ini Ahlus Suffah punya rumah tidak, kemudian punya makan tidak, jangankan onta, makan pun tidak ada. Paling mereka yang paling banyak makanannya adalah tamar ataupun korma. Diantar oleh orang. Kalau ada susu sudah alhamdulillah. Kami mau ya Rasulullah. Ya maulah, orang punya rumah juga tidak punya. Kami mau ya Rasulullah. Ini dia, mereka bergembira melihat wajah Rasulullah, melihat wejangan-wejangan hadis-hadis Rasulullah mereka dengar. Termasuk yang mau ini ketika itu Abu Hurairah. Apa katanya? Kami mau 3 ayat. Nah ini kita ulang lagi. 3 ayat dibaca oleh salah satu kalian yang mau tadi dalam sholatnya, fi sholatihi. 3 ayat dalam sholatnya lebih baik dari 3 ekor onta yang gemuk. Coba, Al-Quran bisa jadi onta, tapi harap di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, ganjaran akhirat itu, kekayaan akhirat itu lebih baik daripada kekayaan yang ada di dunia ini. Karena kekayaan yang ada di dunia ini punah, hancur. Batasnya hanya sampai ketika kita di atas tanah, masih berjalan ke sana ke sini, bisa nulis, bisa mendengar. Kalau sudah masuk di bawah tanah, hancur sudah, tidak ada yang dibawa. Tapi kalau ini seperti ini, onta 3 ekor yang gemuk hanya membaca 3 ayat dalam sholat, itu akan kekal. Al-baqiyat as-solihat, kekal nanti sampai akhirat. Allah yang menampakkannya nanti di akhirat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemberi karunia. Kecil itu onta,
miliar onta pun Allah bisa ciptakan untuk kita. Jangankan onta, istana pun bisa diciptakan. Dengan Al-Quran kita bisa membuat istana. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan Al-Quran. Ada hadis yang disahih hasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, ini tentang Al-Quran ini. Tentang Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran mendirikan sholat. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan membangun buatnya satu istana di surga. Kecillah 10 kali itu sebetulnya. Tapi ini bisa dilakukan kalau kita mengharap Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Nanti berikut ini, mereka mengharap suatu bisnis dengan Allah, lan tabur, tidak akan pernah rugi, tidak akan rugi. Allah Maha Kaya, nggak akan mau merugikan hambanya, tidak mau menzolimi hambanya. Allah bersyukur kepada hambanya. Syakirun alim, syakirun ghafurun syakur. Ini sifat Allah perlu diketahui ini dalam beramal. Kurang beramal, Allah ghafur. Ada amal, Allah syakir. Tidak ada amal yang tidak diberi ganjaran. 10 ayat, 10 kali Qul huwallahu ahad. Tidak susah itu, hanya 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ada yang menghitung 10 kali itu cuma 2,5 menit dapat rumah istana di surga. Jadi Al-Quran bisa jadi istana, bisa jadi onta gemuk. Kemudian suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang sahabat. Ini didengar ini ada Abu Hurairah di Suffah tadi. Ada Abu Hurairah. Didengarlah oleh sahabat. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra Qul huwallahu ahad. Rasulullah sami'a mendengar seorang laki-laki, rajulan yaqra, membaca Qul huwallahu ahad sampai habis Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah beliau itu sahabat tadi membaca itu sampai lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan, apa kata Rasulullah? Ini baru mendengar, ini didengar oleh Rasulullah. Ini luar biasanya kitabullah ini. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Coba Rasulullah mendengar orang baca. Apakah kita di sini tidak bisa membaca Qul huwallah? Apakah kita, menurut kita tidak didengar oleh Allah kalau kita membaca Qul huwallah, baik dalam sholat baik di luar sholat? Kalau dulu Rasulullah sudah wafat, nggak dengar lagi Qul huwallah kita. Tapi Allah tetap mendengar, sami, qarib. Allah tetap mendengar. Ini janji Allah melalui lisan nabinya Muhammad SAW. Sahabat bertanya, yang wajib apanya itu ya Rasulullah? Orang baca Qul huwallah kok dibilang wajabat? Rasulullah mengatakan wajabat lahu al-jannah. Dia wajib masuk surga. Qul huwallahu sekali. Ini didengar oleh Rasulullah. Abu Hurairah ketika itu penasaran, bahasa sekarang ini penasaran. Siapa itu orang ini, laki-laki ini yang wajib masuk surga hanya gara-gara baca Qul huwallahu ahad. Jadi kalau mau masuk surga, di antara lain amalnya adalah sering-sering baca Qul huwallahu ahad. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar.
Jadi Abu Hurairah karena dia ingin mendapatkan makan bersama dengan Rasulullah, walaupun makanannya cuma korma, ada keju, ada apa, ada zaitun, ada apa. Tapi Abu Hurairah setelah penasaran, ini orang laki-laki ini siapa ini. Tapi karena takut mendatangi laki-laki tadi, sudah jalan dia. Ini hanya sahabat pun tidak tahu siapa itu laki-laki, siapa namanya. Rasulullah pun tidak tahu siapa itu laki-laki karena jarang, tidak pernah ketemu. Apa kata Abu Hurairah? Saya nanti akan temui itu orang. Tapi karena dia takut ketinggalan makan bersama, walaupun makan korma, makan apa dengan Rasulullah, karena dia mengambil berkah. Makan dengan Rasulullah itu lain dengan makan dengan orang lain. Setelah makan, dia kejar orang itu, dia lihat tidak ada lagi. Sudah pergi, kata Abu Hurairah. Padahal dia ingin tahu siapa orangnya, siapa namanya, dari mana dia. Jadi dia, ini namanya apa? Kelebihan Al-Quran dibanding dengan bacaan-bacaan yang lain. Jadi ini motivasi kita untuk rajin aja baca Quran. Jangan pernah menganggur. Membaca Al-Quran itu tidak mesti harus buka Al-Quran mushaf ini. Yang hafal baca, yang hafal qul huwallahu ahad baca, silakan dibaca. Baik dalam sholatnya, baik di luar sholatnya, silakan, dengan harapan begitu. Dengan harapan begitu. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Di antara orang-orang yang selalu takut kepada Allah adalah anfaqu, mereka menginfakkan apa sebagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi ini namanya jangan pelit-pelit berinfak, jangan pelit-pelit bersedekah, jangan pelit-pelit membelanjakan uang fisabilillah, jangan. Kenapa? Mimma razaqnahum, kami yang memberikan hartamu itu kepadamu. Kenapa kau pelit? Kami yang memberikan. Orang yang pelit, dalam Ali Imran dikatakan begitu. Tuh Anissa, orang yang pelit untuk bersedekah fisabilillah itu bukan kebaikan baginya. Nanti dia akan dibelit di hari kiamat, lehernya dibelit oleh hartanya. Kalau pelit-pelit akan dibelit. Jadi jangan pelit-pelit bersedekah fisabilillah. Allah yang memberikan, kita titipkan kepada Allah harta kita yang kita sedekahkan itu. Wa in aqradtumullaha qardan hasana, aku titipkan harta ini kepadamu ya Allah, saya serahkan kepadamu untuk mengembangbiakkan harta ini. Allah paling baik untuk mengembangbiakkan harta kita, bukan bank. Bukan bank yang ada ribanya, yang orang sekarang berebut. Padahal riba itu lebih keji daripada berzina dengan ibu kandung. Ada hadisnya di Sahih. Cuma karena suasana dunia sekarang ini, orang tidak sadar lagi mendapatkan harta dari mana. Dari yang halalkah, dari yang haramkah. Susah manusia sekarang ini kalau tidak punya iman yang kuat bahwa dia pasti bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala nikmat yang dia peroleh. Apakah dia syukuri atau dia kufuri? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang kami berikan, sirron wa alaniyatan. Sirron artinya diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Kalau saya lebih cenderung kepada ini, sirron. Karena manusia ini sangat rentan dengan apa? Dengan pujian. Sudah sekali dipuji, kedua kali ingin dipuji. Ketiga kali kalau tidak dipuji, marah dia sama orang yang dia berikan. Ini manusia ini rentan dipuji, akhirnya ria. Kalau sirran, cukup engkau dengan Allah. Karena harta ini dari Allah.
kau berikan, infakkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Tidak ada orang tahu. Allah Maha tahu. Ini harus begini dalam bersedekah. Kalau saya sekarang ini lebih menyarankan sirran. Jadi kalau mau bersedekah, antar langsung kepada orangnya. Tidak usah ada orang tahu. Apabila perlu istri tidak tahu. Gak usah tahu. Antar. Adakan sedekah rutin setiap hari. Mau ke masjid, mau ke orang miskin, adakan setiap hari rutin. Karena inilah yang akan dikembangbiakkan oleh Allah. Serahkan kepada Allah. Harta Allah serahkan kepada Allah. Akan kembali kepada kita. Ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun, sekecil apapun yang kalian infakkan fisabilillah, Allah Maha tahu. Allah akan memberikan ganti. Karena Allah khairur raziqin, yang paling baik memberikan rezeki, memberikan ganti. Setiap pagi malaikat berdoa kepada orang yang berinfak. Gak perlu orang lain tahu. Allah Maha tahu. Mengutus malaikatnya. Catat semua yang berinfak pagi ini. Doakan semua yang berinfak pagi ini. Jadi bangun pagi, jangan lupa berinfak. Mau 2.000, 3.000, 5.000, tapi rutin. Yang penting rutin. Apa doanya malaikat? Allahumma ati mumfiqan khalafan. Ini terus ini doa ini sampai hari kiamat. Sekecil apapun didoakan oleh malaikat. Karena Allah perintahkan malaikat. Sebaik-baik mengembangkan harta simpanan adalah Allah. Wa khairan wa a'zama ajra. Coba lihat di surat Al-Muzammil. Yang kalian infakkan itu, Allah pegang, Allah ganti nanti lebih baik, khairan a'zama ajra. Ganjarannya lebih bagus, lebih baik. Karena Allah Maha tahu. Semua sumbernya dari Allah tadinya. Jangan pelit-pelit. Jadi apa malaikat doanya? Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, kasih orang ini, walaupun dia sedekah 2.000, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, kasih dia pengganti dari itu. Jangan lupa, satu hasanah diganti oleh Allah 10 hasanah. 1.000 kamu infakkan, diganti 10.000. Tapi gantinya bukan di dunia ini, di akhirat. Jangan pula tunggu begitu masukkan celengan 1.000, ya Allah mana 10.000-nya. Engkau janji. Tidak, di akhirat. Orang yang beriman itu sangat-sangat kepingin nanti mendapatkan ganjaran itu di akhirat. Kalau tidak begitu, tidak ada amal ikhlas. Tidak ada amal ikhlas. Orang yang ikhlas itu selalu mengharap Allah dan akhirat. Allah dan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu ganjaran akhir khairun, lebih baik dari ganjaran dunia dikasih orang. Wa abqa, lebih kekal dia. Ganjaran akhirat tidak akan punah-punah. Tidak akan punah-punah. Jadi a'ti mumfiqan khalafan. Ingat ini. Bersedekah ini membuat kita itu rajin bersedekah. Fisabilillah. Berikan pengganti orang yang berinfak ini ya Allah. Tapi kalau pelit, doa malaikat, awas, hati-hati. Wa a'ti mumsikan talafa. Nah, tadi a'ti mumfiqan khalafa. Sekarang doanya kalau tidak mau bersedekah, a'ti mumsikan, kasih juga kepada orang yang pelit. Mumsik, pegangnya duitnya, nggak pernah begini tangannya. Kobat dipegangnya. Talafa itu apa? Habiskan hartanya. Ini ngeri ini doa ini. Setiap pagi. Makanya rutinkan bersedekah, berinfak setiap pagi. Setiap pagi usahakan rutin. Mengingat doa malaikat ini. Kita selalu bersama malaikat. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang melakukan ini, baca kitabullah,
baca Al-Quran, hafal Al-Quran, bacanya dalam sholat, di luar sholat, berinfak, mendirikan sholat, banyak sholat-sholat sunnah. Ini adalah yarjuna, mereka hanya mengharapkan tijaratan lan tabur, suatu tijarah itu dagang namanya, perdagangan, perniagaan, jual beli dengan Allah. Tapi jual beli dengan Allah. Dulu ada istilah, sebelum istilah sekarang, sultan apa segala macam. Dulu tajir ini. Jadi yang kaya itu dulu namanya tajir. Nggak tahu sekarang ini mulai habis. Jadi yang kaya itu sekarang dikatakan sultan. Apalagi istilahnya. Jadi tajir itu orang yang berdagang. Isim fa'ilnya tajir. Tijaratan masdarnya, tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah rugi dagang dengan Allah. Baik engkau infakkan kepada Allah, itu namanya dagang dengan Allah. Lan tabur, tidak akan di yaumul qiyamah akan kelihatan dagang kita dengan Allah. Bukan karena Allah dalam surat At-Taubah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berdagang dengan orang mukminin. Allah membeli harta orang mukminin. Coba Allah membeli harta kita. Harta itu dari Allah. Coba bayangkan, enggak ada Allah, enggak ada Tuhan selain Allah yang begitu. Rahmatan lil alamin. Rahmah Allah itu rahmatnya wasi'at kulla syai'in. Luas rahmat Allah itu. Allah itu lebih rahmat kepada kita daripada ibu kandung kita sendiri. Ada hadis sahihnya. Allah lebih berahmat kepada kita dari. Jadi haraplah ini, harap rahmat Allah. Harap rahmat Allah dalam berinfak. Harap rahmat Allah dalam membaca Al-Quran. Harap rahmat Allah dalam mendirikan sholat. Harap rahmat Allah. Karena rahmat Allah pada setiap langkah yang kita lakukan, asal kita niatkan untuk bertemu dengan Allah. Langkah kita itu berniatlah untuk bertemu dengan Allah. Langkah ke masjid, langkah ke pasar, langkah berusaha, langkah melihat orang sakit, langkah pergi ke jenazah, semuanya harapkan hanya dari Allah. Tidak usah harapkan pujian manusia. Pujian manusia sebatas dunia. Dipuji manusia kita kalau kita mengharapkan pujian manusia. Tapi haraplah pujian Allah, ridha Allah, cinta Allah akan kita dapat dengan catatan ikhlas karena Allah. Kita lanjutkan. Liyuwaffiyahum ujurahum. Allah pasti akan menyempurnakan ganjaran mereka nanti. Di antara orang-orang yang senang baca Quran, senang tilawah Al-Quran. Kita tilawah ini harus bikin target. Jangan di Ramadan saja, jangan. Bikin targetnya, target cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Mudah semua untuk beramal soleh. Mendirikan sholat, banyak sholat. Pernah suatu sahabat, seorang sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah, udah lama berkhidmat. Rasulullah ini termasuk syakir, abdan syakura. Hei sahabatku, mintalah sesuatu dariku. Ini ditawarkan oleh Rasulullah kepada sahabat ini. Begitu ini ditawarkan oleh Rasulullah, dalam pikirannya cuma satu. Dia nggak mau harta, nggak mau pangkat, nggak mau apa, nggak mau semuanya. Kalau engkau menawarkan itu, saya sekarang minta apa? Minta mendampingimu di surga. Nih, kata Rasulullah, walaupun dia nabi, walaupun dia punya hak dari Allah, punya izin dari Allah, apa kata Rasulullah? Ini berat. Kenapa berat? Karena mendampingiku di surga itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang mukmin pilihan. Tapi saya menyarankan kepadamu, kalau kau ingin mendampingiku, perbanyak sholat, perbanyak syukur, perbanyak sujud. Ini yang disarankan Rasulullah, perbanyak sholat.
Bukan langsung kata Rasulullah, oh beres. Tidak. Perbanyak sholat. Karena orang yang berbanyak sholat itu nanti berdampingan dengan Rasulullah. Jadi amal-amal ini semua adalah yang menggiring kita, yang membawa kita nanti menuju ke surga yang kekal. Ini diwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan ganjaran kita itu. Wa yazidahum min fadli. Dan kemudian Allah menambah lagi. Yazid. Yazid itu artinya menambah. Jadi kita nanti akan mengira, nah ini amalnya segini, 1, 10 segini, baca Al-Quran sekian, onta, dapat istana. Tapi yazidahum, Allah masih menambah kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi karunia Allah itu sangat luas. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa aja yang Dia kehendaki, kalau orang itu memang sudah Dia cintai. Kalau sudah dicintai Allah, Allah akan memberikan karunia. Karunia dzul fadlil azim. Karunia Allah sangat besar, sangat banyak. Innahu ghafurun syakur. Di sini tadi, karena Allah itu malah menambah rezekinya, menambah kemuliaannya, menambah keutamaan karunia-Nya. Karena Allah Ghafurun Syakur, Allah sangat pengampun. Kalau kita kurang-kurang beramal, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfiruka. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Semua yang kulakukan ini kecil buatmu. Makanya habis sholat Rasulullah mengajari kita supaya jangan terlalu bangga dengan sholat. Jangan terlalu bangga. Kenapa? Sholat yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan alhamdulillah ucapkan. Contohlah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan alhamdulillah habis sholat. Jadi kalau kita mengucapkan itu berarti kita melebihi Rasulullah. Ucapkan astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun. Ini yang aku lakukan ini tidak ada artinya kalau engkau tidak ampuni aku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hadis sahih, Rasulullah begitu assalamualaikum, assalamualaikum, yang dibaca bukan alhamdulillah. Oh hebat saya udah sholat. Enggak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini masih kurang. Tapi dilanjutkan oleh Rasulullah. Ini rahasia sedikit. Apa lanjutannya? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa maknanya ini? Sudah astagfirullah tadi, kita merasa ini belum. Jangan pernah merasa sholatnya sudah bagus. Jangan. Belum. Sama sekali belum. Tapi Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau namamu as-salam. Namamu as-salam. Allah itu namanya as-salam. Di antara asmaul husna as-salam. Wa minkas salam. Darimulah keselamatan, darimulah kebahagiaan, darimulah kesejahteraan. Ini yang kuharap. Yang kuharap dari amalku ini adalah datangkan kesejahteraan kepadaku. Tabarakta, engkau maha tabarok, maha banyak keberkahan-keberkahanmu ya Allah. Engkau berikan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Tabaraka asmu rabbika dzil jalali wal ikram. Di akhir surat Ar-Rahman itu ada ini. Maha berkah, maha banyak berkah Allah, maha banyak keberkahanmu ya Allah. Kalau keberkahan itu adalah karunia yang tidak akan habis-habis, yang bertahan karena kuasa Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah selalu mengatakan, perbanyak dan gigihlah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Hai yang maha agung, yang maha mulia, yang maha memberikan, tidak pernah pelit, ya dzal jalali wal ikram. Aku lakukan yang sedikit ini. Nah, ini kesana perginya. Syukurilah ini ya Allah, syukuri. Ampuni aku, tapi Engkau maha syakur. Engkau tidak pernah tidak memberikan ganjaran kepada amal sekecil apapun dari hamba-hambamu. Coba amal kita selama kita 60 tahun, 70 tahun, kalau dihitung-hitung lebih banyak salahnya daripada benarnya. Pantaskah kita masuk surga? Coba, surga itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Barang dagangan Allah, Allah inna sil'atallah, dalam sahih Muslim atau Bukhari, inna sil'atallah waliyah, ketahuilah di antara kalian wahai hamba-hamba Allah. Rasulullah ini, bahwa barang dagangan yang kalian harapkan tidak akan rugi dengan Allah sangat mahal, sangat bernilai. Tidak ada yang bisa menilainya di dunia ini. Ala inna sil'atallah al-jannah, surgalah barang dagangan Allah. Jadi kita beramal itu semuanya mengujung kepada ridho Allah, cinta Allah, dan kita nanti masuk ke surga. Tapi dengan amal kita yang sekarang belum pantas. Kalau dihitung-hitung, kalkulasi siapapun manusianya, belum pantas mendapatkan istana di surga. Tapi inilah namanya yaziduhum min fadli, dengan karunia Allah. Makanya ada hadis sahih yang mengatakan tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Karena amal kita itu tidak ada nilainya sebetulnya. Tapi bagaimana kita bisa masuk surga? Rahmat Allah. Allah kasihan kepada kita, sudah beramal maksimal. Sudah beramal maksimal, tidak dikasih ganjaran, tidak diampuni oleh Allah. Jadi rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal kita. Sedikit amal kita itu. Makanya Allah membukakan pintu maaf, bukakan Ramadan, bukakan Jumat kepada Jumat, salat kepada salat, bukakan istighfar, bukakan semuanya dibukakan oleh Allah karena Allah Maha Ghafurun Syakur. Ghafurun Syakur. Kita lanjutkan, walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yang kami wahyukan kepadamu melalui Jibril tentunya. Jadi semua wahyu itu kepada semua nabi, semua rasul adalah dari Jibril, karena Jibril dia aminus sama. Aminus sama itu namanya Jibril alaihissalam. Jibril, malaikat Jibril yang memegang wahyu amanah, aminus sama, yang dipercaya di langit, kepala para malaikat-malaikat yang kami wahyukan kepadamu dari kitab, dari Al-Quran ini, wal haq, itulah yang benar, itulah yang benar. Jadi Al-Quran ini karena dia Al-Quran ini yang benar, jangan ragu-ragu lagi untuk menerima dan mengamalkan sunnah yang ada dalam Al-Quran. Suatu ketika Umar bin Khattab, kita tahu sudah Umar bin Khattab siapa? Keras, tegas, Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, termasuk Umar bin Khattab. Yang ditakuti oleh setan Umar bin Khattab. Ditakuti setan. Kalau kita didekati setan. Itu terbaliknya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Umar bin Khattab di sini di dunia ini, sinting dia. Saya seperti Umar bin Khattab katanya. Tapi kalau mau beramal seperti Umar bin Khattab silakan. Tapi kalau mau mengaku dirinya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ditakuti setan. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan manusia atau sahabat-sahabat, enggak. Ya Umar, hingga setan pun takut kepadamu. Saking kerasnya Umar bin Khattab. Kalau kau jalan di sini, setan pilih jalan yang lain.
Kalau kita tidak, kita diiringi oleh setan. Itu bedanya, jangan ngaku-ngaku. Tapi kalau mau ingin seperti Umar bin Khattab, tegas, hak semuanya di ini. Ketika Rasulullah beserta keluarganya di rumah, keluarganya banyak itu, ada yang perempuan ini, ada ini. Mereka santai aja dengan Rasulullah. Begitu mereka mendengar suara Umar bin Khattab, semuanya pasang badan. Ada yang pakai kerudungnya, pakai ininya. Kenapa? Kenapa begitu? Dia itu sangat keras. Nah, ini dikenal. Jadi Rasulullah mengatakan begitu. Kalau ada nabi setelah aku, Umar bin Khattab yang pantas jadi nabi. Ini Rasulullah mengatakan, hadis sahih. Bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali. Jadi kalau ada yang mengaku, yang sekarang ngotot Ali bin Abi Thalib itu adalah seperti Musa di sisi Nabi, seperti Harun di sisi Nabi Musa, Umar bin Khattab yang paling ini. Jadi ketika Umar bin Khattab meninggalkan kota Mekah, pergi menuju perjalanan, dia mengangkat seorang budak untuk menjadi amir di Mekah. Diangkatnya seorang amir di Mekah. Rasulullah bertanya, kenapa kau angkat dia? Dia itu adalah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, budak. Bukan yang merdeka, hafal Al-Quran. Itu tadi kita katakan, yang paling banyak menghafal Al-Quran adalah manusia-manusia mukmin. Mau budak, mau hitam, mau putih, mau merah kulitnya. Anak kecil 7 tahun, 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang malah yang lebih kecil dari itu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, Kitabullah, dan merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena yang mengamalkan Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia apalagi di surga. Di surga itu nanti kita akan ada checkpointnya. Ada suara malaikat yang mengatakan, Iqra wartati warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Naiklah engkau derajatmu wahai seorang yang mau masuk surga ini. Ada checkpointnya. Ditanya, keluarkan kartu saya ini banyak Al-Qur'annya. Keluar, ini kuasa Allah. Naik derajatmu akan ditentukan oleh sebanyak apa Al-Quran yang kau baca di dunia ini. Jadi Al-Quran ini jadi apa? Mengangkat derajat di surga. Di dunia ini kelihatan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Diangkatnya budak, jadi gubernur, jadi wali kota Mekah ketika ditinggal Mekah. Kenapa kau tahu? Dia hafiz Al-Quran dan tahu ilmu faraid. Dalam hadisnya itu begitu, ilmu faraid dia tahu. Pokoknya dia sudah bisa menunjang. Jadi yang pintar itu yang jadi pemimpin. Walaupun dia kulitnya tidak seputih yang bodoh. Kalau sekarang posisi kepemimpinan ditaruh kepada orang yang tidak pantas, maka tunggulah kehancurannya. Silakan ditafsirkan. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ini musaddiqan, membenarkan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil terutama dan Taurat dibenarkan oleh Al-Quran. Karena semuanya sumbernya dari Allah dan dari Jibril kepada Nabi Musa. Taurat namanya, dari Jibril kepada Nabi Isa, Injil namanya. Tapi tidak sehebat pemeliharaan Allah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah terakhir dan last sampai hari kiamat. Kalamullah tidak akan habis
akan terpelihara. Tidak ada satu huruf pun yang bisa dipalsu oleh sepintar apa manusianya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya, semua hamba-hambanya, lakhabirun, akan memberitahu amal-amal mereka, baik di dunia ini akan ditampakkan, apalagi di akhirat akan ditampakkan amal-amal. Semua amal sekecil apapun, sedekah sekecil apapun, sekecil bantuan apapun kita bantukan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, jangan menganggap kecil itu sedekah. Jangan menganggap kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap kecil kema'rufan. Ma'ruf itu bisa amal yang diridhoi oleh semua kalangan. Bisa amal yang diridhoi oleh semua kalangan. Amal itu diridhoi oleh Islam, diridhoi. Jangan mengecilkan itu hingga amal yang gratis engkau menghadap saudaramu, berbicara dengan saudara dengan wajah yang sangat berseri. Itu sudah ma'ruf. Engkau hadapi saudaramu berseri, kau memberikan wajahmu berseri, jangan mengkerut. Ah, ini minta aja. Tidak, berseri. Engkau susah, hadapi saudaramu dengan berseri. Jangan mengeluh sampai ke langit. Tidak. Hadapi, tampakkan sedekahmu walau sekecil apapun. Khabirun basir. Allah Maha Khabir nanti, basir, mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati seseorang. Lanjutkan. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Di sini judul kita di sini. Kemudian kami mewariskan kitab ini, Al-Qur'an ini. Ya Allah yang mewariskan ini. Bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril. Allah. Tsumma awrasna, waris itu sudah bahasa Indonesia. Kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an yang kita baca ini. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Allah menunjuk kita, memilih lagi, bukan menunjuk saja, memilih. Kami berikan waris kepada alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, pilihan kami. Jadi kita ini pilihan Allah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, pilihan Allah. Kita pilihan Allah. Ini Allah yang mengatakan ini. Jadi umat pilihan itu adalah umat Muhammad yang mengakui kenabian Nabi Muhammad, mengakui Al-Quran, mengakui Islam. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Berarti di sini hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kepada semua rasul, kepada kitab Al-Quran, bukan Injil Taurat saja. Faminhum, di antara pewaris ini, ini ya perlu kita kaji. Siapa kita yang mewariskan Al-Quran? Sudah alhamdulillah kita diciptakan untuk sebagai pewaris Al-Quran. Tapi ingat, faminhum, di antara yang kami pilih itu, kalau sudah dipilih Allah itu tidak main-main. Allah memilih seseorang, berarti dia sebetulnya cinta kepada orang itu, karena dia pilih. Inilah yang berhak untuk menjadi pewaris Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara pewaris Al-Quran itu, ini jangan menyalahkan Allah. Di antara pewaris yang kami pilih untuk mewariskan Al-Quran itu adalah zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya. Kalau ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir di sini mengatakan orang yang menzalimi dirinya selalu berlaku maksiat. Nah, pewaris Al-Quran melakukan maksiat. Disinilah tadi yang dikatakan Umar. Rasulullah mengatakan Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, tapi Allah merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Kalau tidak mau mengamalkan Al-Quran,
tidak mau menerapkan isi Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, itu akan lebih rendah di antara manusia-manusia. Zalimun li nafsi, dia selalu melakukan kezaliman kepada dirinya. Banyak maksiatnya, banyak ketidaksyukurannya, lupa kepada Allah. Zalimun li nafsihi wa minhum, tipe pertama tipe zalimun li nafsi. Tadi 3 tipe pewaris Al-Quran, manusia pewaris. Zalimun li nafsi yang pertama, ini Allah sengaja mendahulukan zalimun li nafsi. Kenapa begitu? Karena ini yang terbanyak di antara pewaris Al-Quran. Ini yang terbanyak. Jadi supaya kita fahamnya lebih dekat. Zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun. Di antara mereka adalah yang 50-50. Taat iya, maksiat tidak. Tapi tidak mau mengamalkan yang sunnah-sunnah. Itulah wajib aja, wajib. Muqtasidun, ini ahli tafsir yang menafsirkan ini, termasuk Ibnu Katsir. Muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka adalah ada yang muqtasidun, yang 50-50. Wajib ya, tapi yang sunnah-sunnah tidak dilakukan, maksiat tidak dilakukan. Di antara mereka yang tipe yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah, berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh khairat. Tidak ada yang luput, yang wajib ya, yang sunnah-sunnah diuber, yang baca Qur'annya sebanyak mungkin, puasanya, sunnah-sunnah yang lain dilakukan oleh sabiqun bil khairat, yang selalu memburu khairat yang diizinkan oleh Allah. Tapi ingat, sehebat apapun amal kita, tadi kita katakan, sehebat apapun amal kita, sebanyak apapun sholat sunnah kita, biiznillah, ingat ini semuanya atas izin Allah. Bukan karena kita hebat, kuat, tidak, cerdas, tidak. Allah mengizinkan kita untuk jadi sabiqun bil khairat. Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati, ditepuknya begini yang mati, yang sudah jadi bangkai, sudah jadi jenazah, tepuknya hidup. Itu biidznillah. Nabi Isa bisa menghidupkan tanah, dibuat dibentuk-bentuk seperti burung. Kemudian dia diizinkan untuk meniupkan ruh ke burung itu. Burung itu terbang biiznillah. Semuanya izin Allah. Ini juga begitu. Sabiqun bil khairati biiznillah. Makanya akuilah bahwa kita tidak bisa apa-apa kecuali taufik dan izin dari Allah. Makanya itu tadi habis salat itu astagfirullah, astagfirullah. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah di antara yang lain pilihan kita sebagai pewaris Al-Quran. Pilihan orang bisa yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan kita masuk ke sini yang tipe ketiga. Mudah-mudahan minta tolong kepada Allah. Aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ini sering-sering. Karena Allah setiap detik mengabulkan doa. Kapan dikabulkan doa kita tidak tahu. Jangan putus berdoa, karena berdoa itu juga ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa, minta apa saja kepada Allah. Tidak harus tunggu habis sholat, tidak tunggu habis waktu kita puasa, tidak. Minta apa saja kepada Allah. Allah Maha Pemberi, tidak pernah tidak memberi setiap detik. Tidak pernah tidak memberi. Makanya disitulah minta terus, berdoa terus kepada Allah. Apa sih susahnya? Di antara doa yang terus gitu adalah zikrullah dan istighfar. Zikrullah, istighfar. Kita tidak tahu detik mana kita diampuni oleh Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ini dilakukan oleh Rasulullah.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Zikrullah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena zikrullah itu adalah doa, istighfar itu adalah doa. Dzalikal fadlul kabir. Kita lanjutkan. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Apa fadlul kabir yang akan diberikan oleh Allah kepada kita di hari akhirat? Jannatu adn. Jannah yang paling bagus. Amal sedikit dikasih jannah. Mau cari Tuhan yang mana? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dusta kalian mau mendustakan nikmat yang mana? Ini dikasih jannah. Dikasih jannah. Kita di dunia ini dosa, ada pahala, dosa ada. Dosanya lebih banyak tapi dikasih jannah. Dzul fadlil azim. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke sana dengan izin Allah. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin. Mereka di sana akan diberi pakaian, bukan mencari lagi. Langsung diberikan, nih gelangmu, gelang emas. Gelang emas. Ini gelangmu, yual asawir itu jamak dari apa? Gelang-gelang min dhahabin, dari emas-emas. Fadlullah kabir, fadlullah azim. Wa lu'lu'a, dan permata mutiara. Coba gelang bermutiara. Kalau di dunia ini kita tidak boleh pakai emas, tapi di akhirat hukumnya sudah lain, sudah karunia Allah semua, sudah ridha Allah, sudah rezeki. Walibasum fiha harir. Kemudian pakaian mereka disiapkan oleh Allah, sudah pas, dijahit pas sebadan orangnya. Tapi tidak sebadan kita ini, setinggi Nabi Adam. Coba bayangkan, setinggi Nabi Adam nanti kita diukur oleh Allah. Diukur oleh Allah. Ini saya kadang-kadang ketawa ini, memikirkan ini tertawa. Bagaimana? Setinggi Nabi Adam itu disediakan pakaian harir, sutra. Jadi kalau orang yang pakai sutra di dunia ini karena kesombongannya, karena kehebatannya, dia punya uang, makai emas, makai ini. Nanti di yaumul qiyamah tidak makai itu, berarti ini enggak masuk surga. Wa qala alhamdulillah. Di surga mereka mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Di dunia ini perbanyaklah alhamdulillah. Ucapan pertama Nabi Adam. Ucapan pertama Nabi Adam setelah diturunkan ke dunia ini, alhamdulillah. Walaupun itu gara-gara bersin, alhamdulillah. Itu yang pertama dia ucapkan. Begitu dia dicipta berdiri, dia dibikin bersin. Nah, ini sudah tabiatnya manusia. Bersin itu tabiat manusia. Dia ucapkan alhamdulillah. Jadi sunnah alhamdulillah setelah bersin itu sejak Nabi Adam sampai kita sekarang. Wa qala alhamdulillah, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghabiskan semua kesusahan-kesusahan. Jadi akhir kesusahan itu adanya di surga. Di dunia ini enggak ada akhir kesusahan, semuanya susah. Menuju surga itu pun susah. Ada hadis sahih riwayat Muslim. Jalan menuju surga itu penuh dengan makari, kesusahan-kesusahan yang tidak disenangi oleh manusia. Tapi jalan menuju neraka itu dengan syahwat yang disenangi semua. Jadi ini alhamdulillah adzaba anal hazan. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Di surga tidak ada susah. Senang. Minta apapun dikasih langsung. Minta istri, minta bidadari langsung. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan yang diminta oleh Bani Adam, hamba-hambaku di surga. Kami ciptakan langsung. Minta istana langsung, minta apel langsung, minta kurma langsung, minta apa saja langsung. Tapi jangan dipelesetin. Jangan nanti minta rokok bisa dikasih, tidak. Inna rabbana laghafurun syakur. Diulang lagi di sini.
Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami yang bisa melakukan ini, kasih surga, amal kecil kasih surga karena rahmat Allah, karena izin Allah. Laghafurun syakur. Kalau bukan ghafur Allah, enggak mungkin kita masuk surga. Enggak mungkin. Kalaulah Bani Adam ini diambil oleh Allah, dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya, tidak akan ada satupun yang tinggal di dunia ini. Saking banyaknya dosa kita. Al-Quran yang mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan itu saking banyaknya dosa Bani Adam. Banyak. Kalaulah Allah langsung balas, ambil, mati semua. Mati semua manusia ini, tidak ada lagi. Dan Allah akan mengganti dengan manusia yang lain. Coba bayangkan, gambarkan kepada kita. Makanya banyaklah istighfar. Jangan malas istighfar. Apa sih susahnya? Astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar yang paling ini, yang paling pendek. Istighfar Rasulullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada lagi istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada lagi sempurnanya, astagfirullahalazim, boleh, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengatakan ini, Allah akan mengampuni dosanya walaupun dia sudah melakukan apa? Lari dari medan perang. Nih istighfar terus karena Allah Maha Ghafur, Maha Syakur. Dan Allah Maha Syakur, bersyukur, mengganjari amal hamba-hambanya sekecil apapun. Siapa itu yang Maha Syakur, Maha Ghafur? Alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kami di darul muqamah, di surga yang kekal. Surga yang kekal. Dunia ini paling kita jalani 70 tahun, 80 tahun. Surga tidak ada hitungan tahun, tidak ada. Tidak, walaupun ada dalam Al-Quran 1 hari di surga, 1 hari di neraka, 1000 hari di, tapi tidak ada batasan oleh Allah sampai bagaimana kita kekalnya di surga, dan kalau masuk neraka sampai bagaimana kekalnya di neraka, diazab terus. Kalau di surga nikmat terus, min fadlihi, karena karunia Allah. Termasuk karena rahmat Allah kita bisa mendapatkan ini. La yamassuna fiha nasabun, kami tidak akan lelah di surga. Enggak ada lagi kelelahan. Lupa semuanya. Bukankah ada hadis yang mengatakan begini? Seorang hamba begitu dia dicelupkan ke surga, ke air surga itu, Allah bertanya kepada dia, "Hai hambaku, sudah masuk surga ini, dapat nikmat surga. Hai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesusahan, derita di dunia?" Ini padahal yang ditanya Allah ini adalah pilih yang paling menderita di dunia ini. Apa katanya? Tidak ya Allah. La yamassuna fiha nasabun. Tidak ada ya Allah. Saya tidak pernah menderita di dunia. Tapi sebaliknya di neraka, di sebelah sana, di sebelahnya surga, orang yang paling nikmat di dunia ini, begitu masuk sedikit saja ke neraka, Allah bertanya kepadanya. Ini hadis sahih, akan terjadi. Hei hambaku, ini yang paling nikmat ini. Hei hambaku, pernahkah engkau mendapatkan nikmat di dunia? Padahal ini yang paling nikmat. Begitu merasakan sedikit saja neraka, tidak pernah ya Allah. Jadi akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada di dunia ini. Itu dia akhirnya. Wala yamassuna fiha lughub. Kami tidak akan pernah lesu di surga. Segar. Setiap Jumat ada pasar Jumat di surga. Bukan pasar Senin, bukan pasar Minggu, tidak. Pasar Jumat. Setiap kita pulang dari pasar Jumat, katakan amin, masuk surga. Pulang dari pasar Jumat itu kita mendapatkan angin segar. Bidadari-bidadari kita yang ada di istana kita mengatakan semakin ganteng. Setiap Jumat semakin ganteng, tidak ada kelesuan di sana karena semua bahagia.
Dan nanti nikmat yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah yang kita ibadahi di surga. Izin Allah. Jadi yakinlah, percaya, ini hadis-hadis sahih. Allah akan membuka tabir. Di dunia ini kita tidak izinkan melihat Allah. Nabi Musa pun yang selalu berbicara dengan Allah, selalu berbicara, di mana-mana berbicara. Hei Musa, engkau di situ, buka sandalmu. Nggak ada itu kepada Nabi Muhammad, nggak ada. Nabi Muhammad itu melalui Jibril. Kalau Nabi Musa langsung Allah yang berbicara dengan dia. Hei Musa, pergi ke sana. Hei Musa, lempar tongkatmu. Hei Musa, keluarkan tanganmu dari sakumu, akan jadi matahari, akan jadi sinar. Langsung gitu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Nabi Musa begitu dia seringnya berbicara dengan Allah, ingin melihat Allah. Kita juga begitulah. Orang berbicara dengan kita lewat telepon, bikin senang, bikin ini. Kita perlu nggak melihat wajahnya? Perlulah, perlu bertemu. Perlu bertemu. Terus bagaimana Nabi Musa? Hei Musa, engkau tidak saya izinkan untuk melihat saya selama kau hidup di dunia. La tudrikuhul absara wa huwa yudrikul absar. Tidak akan bisa di dunia ini. Karena apa? Belum izin Allah. Belum izin Allah. Jadi bagaimana? Masih ngotot Nabi Musa. Ini ceritanya sudah masyhur ini. Sudah masyhur. Enggak. Pokoknya kasih aku kelebihan ya Allah. Oke, kata Allah oke. Langsung ini, enggak ada Jibril di sini. Langsung. Ya, udah. Kau sekarang menuju ke gunung itu, ke Gunung Batu. Menuju ke Gunung Batu. Kalau kau ingin melihat saya. Begitu dia pergi menuju ke Gunung Batu, belum sampai di gunung itu baru melihat gunung. Hancur lebur itu gunung seperti pasir. Tidak kelihatan gunungnya. Sekuat itu Nabi Musa, sekuat itu pingsan. Pingsan langsung. Begitu Allah mengizinkan dia untuk untuk bangkit kembali berdiri. Langsung minta ampun kepada Allah. Saya minta ampun kepada ya Allah. Minta ampun, aku yang salah. Belum pantas rasanya melihatmu di dunia. Tapi nanti di akhirat. Malah belum ke akhirat. Dikubur saja sudah pandangan kita ini sudah berubah dengan pandangan di dunia ini. Dikubur saja sudah pandangan kita diizinkan oleh Allah untuk melihat surga kita. Coba ini hadis sahih. Seorang apabila dia masuk kuburan dengan amal-amalnya, amal solehnya, dia fabasarukal yauma hadid. Pandanganmu sekarang ini di kuburanmu hadid, lebih tajam dari besi. Tembus sampai di surga. Dia akan melihat nikmatnya di surga. Makanya dia mengatakan di surga itu apabila sudah begini kondisinya tidak akan merasakan siksa kubur. Ini bisa bagaimana dilakukan? Lakukanlah amal-amal soleh yang seperti di dalam surah Fatir ini, tilawah Al-Quran, infak sedekah, kemudian sholat diperbanyak biar kita dicintai oleh Allah. Kemudian ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam. Allah telah menentukan takdir manusia, seluruh manusia semua, baik dan buruk. 50.000 tahun sebelum diciptakan hari dan buruk. Contohlah, ditakdirkan akan masuk neraka, banyak dosa segala macam. Tapi bagaimana bisa merubah itu supaya masuk surga? Mohon saran. Ya, ini ada pertanyaan bahwa kita 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum diciptakannya manusia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Masuk surga, masuk neraka sudah ditentukan oleh Allah. Jadi caranya kita kan tidak tahu kita masuk mana, tapi kita mengharap masuk surga lah. Nah,
masuk surga. Jadi kita lakukanlah amal-amal yang membuat kita istiqomah untuk beramal supaya masuk surga. Terutama ini ikutilah cara beramal Rasulullah dan para sahabat, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Benar kan? Jadi mudah nggak? Mudah. Cuma kadang-kadang kita datanglah setan kita, iblis kita. Wah, ikutin aja dia, nanti kau dikucilkan dari masyarakat. Nah ini yang membuat kita itu sudah ditentukan. Ada seorang yang luar biasa, beramal soleh sepanjang hidupnya, tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu akan masuk neraka. Ini ketentuan ini harus kita yakini bahwa ketentuan itu sudah ada. Jadi bagaimana? Begitu akhir hidupnya, dia ditentukan, didahului oleh kitabnya yang tadi itu bahwa dia sudah akan masuk neraka. Dia mengamalkan amal-amal neraka, masuk ke neraka. Ada orang yang kejahatannya, tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kitabnya, ketentuannya menentukan dia masuk surga. Allah mengizinkan dia untuk beramal amal surga, masuk dia ke dalam surga. Jadi pernah juga sahabat bertanya kepada Rasulullah, sebelum Bapak bertanya kepada saya masalah ini. Semua kalian, semua kalian sudah ditentukan tempatnya di surgakah atau tempatnya di neraka? Ini Rasulullah mengatakan kepada sahabat. Sahabat itu apa katanya? Ya Rasulullah, kalau gitu kita nggak perlu beramal. Enggak, kata Rasulullah, tidak, bukan begitu. Semua kalian sudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk kemana ketentuan kalian. Nah ini dia. Jadi jangan lupa beramal terus, berdoa terus beserta Allah. Allah tidak akan membuat hamba yang selalu besertanya menderita. Nah, ini pegang ini. Tidak akan dibiarkan kita menderita kalau kita terus beserta Allah. Utamakan ini, terus beserta Allah. Semua kalangan akan mendapatkan, bisa melakukan zikrullah dan doa. Semua kalangan bisa. Yang sakit pun bisa, yang miskin bisa, yang kecil, yang besar, yang pintar, yang ini bisa semuanya. Zikrullah dan doa, zikrullah dan doa. Demikian jawabannya. Mudah-mudahan kita masuklah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kalau orang sudah meninggal, jadi orang yang ini itu dilihat kenapa kok nggak tobat dia selalu begini apa benar itu? Ya, kalau ada orang yang berbuat maksiat, kita bertanya kenapa tidak tobat-tobat gitu. Jadi ini namanya apa? Ya kita disuruh untuk selalu meminta tolong kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan kecuali hanya pertolongan dari Allah. Itu yang pertama. Jangan kita mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan diri kita. Jadi wala takilna. Jadi ada doa Rasulullah sering dibaca ketika sujud. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, hai yang hidup terus, Qayyum terus, mengurus semua makhluknya terus. Itu artinya ya Hayyu ya Qayyum. Jangan biarkan aku melakukan sesuatu hanya mengandalkan diriku.
tolong aku. Ada lagi doa yang lain apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini dalam sujud ini baca Rasulullah. Ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balik hati. Ya, bolak-balik hati ini terutama nanti di akhir hidup kita, hati kita terbolak-balik ditompangi oleh iblis sampai akhir hidup. Sejak kita lahir, dilahirkan ibu kita, ada iblis. Nanti di akhir hidup kita ada iblis. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tetapkan terus hatiku ini, karena Allah yang membolak-balik hati. Ala dinik, selalu berada pada agama Islam, selalu berada pada ketaatan kepadamu. Tuh, ada lagi apa? Ya musarrifal qulub, hai yang membolak-balik hati juga. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Nah, ini minta tolong selalu kepada Allah. Jadi apapun yang kita amalkan, kita minta tolong kepada Allah. Jangan merasa bisa, baca Al-Quran itu mudah, sholat itu mudah, qiyamul lail mudah, puasa mudah. Jangan, minta tolong kepada Allah. Demikian jawabannya. Terakhir, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.